sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walidhadul kitab dalam adadun al-musaf Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil kullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustadzah, para hajjah, jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Durusul Fiqhiyah yang ketiga, Durusul Fiqhiyah jilid yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mensucikan najis maupun mengangkat hadas ini harus menggunakan air yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang sifatnya suci dan dia mensucikan. Air mutlak itu bisa berubah, perubahannya nanti bisa disebut sebagai air yang najis atau mutanajis. Jelas-jelas kalau airnya mutanajis maka sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci, bahkan dia najis. Atau dia tetap suci tapi sudah tidak bisa dipakai untuk mensucikan lagi, seperti air yang sudah tercampur dengan teh misalnya, ini disebut dengan air yang berubah. Atau air mustakmal, air yang sudah bekas digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mencuci pakaian, mencuci najis maksudnya, maka sudah disebut dengan air yang mustakmal. Ini semuanya sudah berubah, sifatnya sudah tidak mensucikan lagi, dia suci tapi tidak mensucikan lagi. Nah, pembahasan kita terakhir kemarin ada air-air yang kalau dia berubah maka dia tetap boleh digunakan untuk bersuci, dia tetap suci dan mensucikan. Ini dengan catatan perubahannya harus secara alami, tidak boleh berubah dengan cara mencampurkan zat tertentu. Contoh misalnya ada rumah, di rumah itu ada kolamnya, lama itu rumah nggak ditempatin, nggak dikontrakin, pokoknya nggak ada penghuninya. Nah, ini airnya kemudian berubah, sebulan 2 bulan berubah. Nah, kemudian bulan ketiga atau bulan keempat berubah lagi seperti air biasa lagi. Jadi seperti air suci mensucikan, maka itu boleh.
walaupun asalnya itu sudah keruh, misalnya asalnya itu sudah baunya berubah, tapi karena seiring dengan waktu sudah bulan keempat atau bulan kelima kemudian berubah lagi, maka boleh. Ini perubahan yang dimaksud di sini perubahan yang harus secara alami atau dengan perubahan yang datangnya dari benda-benda yang sifatnya alami juga, seperti ganggang atau lumut, terus daun-daun misalnya yang memang dekat dengan air itu, maka perubahan ini tidak menghalangi sifat air, tetap dia suci dan juga mensucikan. Ini pembahasan terakhir kemarin kita. Nah, pembahasan berikutnya yaitu al-mujawiru wal mukhalitu. Betul dia? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mujawiru wal mukhalitu. Al-mujawiru huwallazi yumkinu fasluhu minal ma'i mithlud dahni. Boleh juga mithlud duhni. Ini adalah mujawir dan mukhalid, atau sesuatu yang campur dan sesuatu yang berbarengan dengan air. Ada satu benda yang sifatnya mujawir. Apa itu mujawir? Jawir itu arti aslinya menyandingi, Bu. Arti aslinya menyandingi. Al-mujawiru, sesuatu yang menyandingi atau mujawir, huwallazi yumkinu fasluhu, adalah yang mungkin memisahkannya. Sesuatu yang menyandingi adalah sesuatu yang mungkin memisahkannya minal ma'i, dari air, seperti ad-duhni mithlud duhni, seperti minyak. Jadi mujawir, sesuatu yang menyandingi, adalah sesuatu yang masih mungkin dipisah dari air. Contohnya minyak. Wal mukhalitu, dan sesuatu yang sifatnya mukhalid atau bercampur, huwallazi la yumkinu fasluhu, adalah sesuatu yang tidak mungkin memisahkannya minal ma'i, dari air. Mithlus sukari wal labani, seperti gula dan susu. Mukhalid, sesuatu yang mencampuri, zat yang mencampuri adalah sesuatu yang tidak mungkin lagi memisahkannya dari air, seperti gula dan susu. Di sini ada dua istilah, ada yang disebut dengan mujawir, sesuatu yang menyandingi air, ada yang disebut dengan mukhalid, sesuatu yang mencampuri air. Kalau sesuatu yang sifatnya menyandingi air, mujawir, ini masih bisa dipisahkan. Contoh, ada kolam, kemudian kejatuhan daun kering. Daun keringnya banyak, kira-kira itu air kolam yang udah lebih dari 2 kolah. Itu air kolam, kemasukan air, airnya, daunnya, kemasukan daun, daunnya juga banyak. Kira-kira berubah nggak warnanya, Bu? Bu, bayangin aja ibu punya rumah ada kolam renangnya. Bu, ada kolam renang, kemudian pinggirannya itu ada pohon, daunnya kering pada jatuh di situ. Kira-kira itu air berubah nggak dengan jatuhnya daun itu? Banyak berubah. Ini daun yang masuk ke dalam kolam ini namanya mujawir, sesuatu yang menyandingi, sifatnya menyandingi air. Dia memang masuk ke dalam air tapi masih mungkin dipisahkan, namanya mujawir. Air 2 kula seperti kolam renang, kemudian dia kemasukan sesuatu yang menyandinginya, mujawir namanya, seperti daun contoh tadi. Meskipun dia berubah, maka tetap suci mensucikan, karena masih bisa dipisahkan atau masih mujawir bentuknya. Air satu kolam pokoknya udah lebih dari 2 kolah, 1 bak gitu ya, bak mandi. Orang tua kita dulu kalau bikin bak kan gede-gede. Nah sekarang tanahnya udah kagak ada, mendingan dibuat kontrakan ya, Po. Bikin kamar mandi gede-gede, mendingan dibuat petakan. Ada bak besar lebih dari 2 kolah, lebih dari 217 liter. Kemudian kemasukan kayunya balok dan gitu. Nah kemudian sebab masuk balok ini, maka airnya berubah warnanya.
kemudian balok diangkat, masih bisa dipisahkan antara balok dengan air, maka ini balok namanya mujawir. Kayu ini namanya mujawir, dia memang masuk ke dalam air tapi masih bisa dipisahkan. Kalau terjadi seperti ini, maka meskipun air itu berubah, asal dia sudah lebih dari 2 kula, lebih dari 216 liter, meskipun air itu sudah berubah, tetap suci mensucikan, karena itu sifatnya mujawir atau menyandingi air dan masih bisa dipisah. Sekarang kita bandingkan dengan mukhalid. Mukhalid itu sesuatu yang bercampur dengan air dan sudah tidak mungkin lagi dipisah. Contohnya di sini gula sama susu. Ini air putih semua, gak ada yang berwarna ini. Air putih semua kok. Iya, air putih. Susu misalnya air susu atau air susu atau air sirup misalnya. Kalau udah jadi sirup, itu kira-kira ibu bisa misahin nggak ini sirup, ini air? Kalau udah jadi susu Indomilk kayak apa, susu Denko, ibu bisa pisahin nggak ini susu, ini air? Nggak bisa. Ini namanya mukhalid. Kalau sudah seperti ini, maka meskipun satu kolam atau 2 kula, lebih dari 217 liter, kalau sudah seperti ini, sudah tercampur dan tidak bisa dipisahkan, maka sifat air itu sudah tidak mensucikan lagi. Oleh karenanya contoh kemarin ada kolam renang, saya sebutkan kemarin ada kolam renang dicelupin teh celup bu, tapi 1 truk teh celupnya. Berubah nggak kolam renang bu? Berubah. Masih bisa ibu pisahin nggak ini yang teh, ini air kolam? Udah nggak bisa, namanya mukhalid. Meskipun itu 1 kolam Setia Tirta, meskipun 1 kolam Setia Tirta udah lebih dari 217 liter, tetap dia tidak mensucikan lagi. Kita pakai buat nyuci baju nggak bisa, buat wudhu juga nggak bisa, karena sudah tercampur dengan sesuatu yang sifatnya mukhalid atau campur, tidak bisa dipisah lagi. Ini perbedaan antara mujawir dengan mukhalid. Maka dalam keadaan air 2 kula, di sini bisa kita simpulkan, dalam keadaan air lebih dari 217 liter, ini perubahan yang terjadi dibagi menjadi 2. Lihat-lihat, kalau perubahannya disebabkan sesuatu yang sifatnya mukhalid, sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka air 2 kula itu tidak mensucikan. Tapi kalau perubahannya disebabkan oleh sesuatu yang mujawir, yang kedua jenisnya, maka tetap masih bisa mensucikan. Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan, air kolam, ibu kapan terakhir berenang, bu? Bu, kemarin nggak ada sih di Bandung kolam renang ya. Ibu kalau berenang itu air baunya bau apa? Bau kaporit. Ya, bau kaporit. Kaporit itu mujawir apa mukhalid? Mukhalid. Udah nggak bisa ibu pisahin lagi, ini kaporit nih bang, abang pegangin kaporitnya ya, jangan campurin dulu, anak saya mau berenang. Nah, ini air nggak bisa. Kaporit itu mukhalid, sudah tercampur. Nah, bagaimana status air? Bagaimana air yang dalam kolam yang sudah berbau kaporit? Apakah ini masih suci mensucikan atau sekedar suci aja? Sekedar suci aja. Udah nggak bisa buat mandi bu. Ya, sekarang kita lihat dari zat kaporitnya itu sendiri. Kaporit sesuatu adalah satu zat yang zat kimia dan dia sifatnya suci. Jadi dia bukan najis. Maka jawaban ibu tadi betul, dia suci. Itu kolam renang airnya suci. Pertanyaan berikutnya, kolam renang yang bau kaporit itu masih bisa mensucikan nggak? Boleh nggak kita mandi besar atau hadas di situ, atau kita wudhu di situ, boleh apa enggak? Nah, tinggal lihat-lihat bu. Ini pembahasannya dengan pembahasan yang lalu yang disebut dengan nama dari air mutlak. Air kalau masih bisa disebut air gitu aja. Kalau masih bisa disebut air,
nggak ada ikatan atau nggak ada koyit apa-apa, maka dia disebut dengan air mutlak. Ini dalam gelas apa bu? Air mutlak, berarti udah air. Terus itu di dalam gelas fit itu apa bu? Air juga. Terus kalau saya pindah ini air yang di gelas ini sama yang di gelas fit, kalau saya pindah teko, bu dalam teko ada apa bu? Air tetap. Itu namanya air mutlak. Yang masih seperti itu penamaannya, nyebutinnya air begitu aja, maka itu masih suci mensucikan. Namanya air mutlak. Bandingkan dengan ini udah jadi teh. Kemudian yang dalam fit juga udah jadi teh. Itu sekalian yang di tempat es buah itu udah jadi teh. Ibu sebutinnya kalau saya pindah ke baskom, itu ibu sebutin air saja atau air teh? Saya pindahin ke teko, jadinya apa? Air teh. Saya pindahin ke cangkir, jadinya air teh. Ibu nggak nyebut air lagi, maka itu namanya sudah bukan air mutlak. Kalau sudah bukan air mutlak, tidak bisa dipakai bersuci lagi. Ada yang wudhu pakai air teh, coba-coba, nggak sah. Karena sudah bukan air mutlak, karena penamaannya sudah ada koyit, iya sudah ada ikatan dengan nama teh, air teh sebutannya. Nah kembali ke permasalahan tadi, itu air kolam, ibu sebutnya air apa air favorit? Air, maka masih bisa disebut air mutlak. Jadi tetap hukumnya suci dan mensucikan. Sama halnya PAM sekarang, PDAM apa PAM sekarang? PDAM apa PAM sekarang, punya perusahaan air itu. Perusahaan air ini yang dari pusat dari sana, kemudian kita dialirkan air itu ke rumah-rumah kita. Ini biasanya memang sudah ada obat campurannya atau sudah ada zat-zat yang dicampur untuk membeningkan air itu, termasuk juga untuk membersihkan air itu dari bakteri-bakteri mungkin. Pasti itu. Kalau air PAM, ya air PAM ibu minum rasanya beda sama air tanah karena udah ada zatnya. Nah sekarang air PAM yang ibu pakai untuk nyuci, walaupun baunya kaporit, itu ibu sebut air apa air kaporit? Air. Apa ibu kalau minta tolong sama anak, Neng, ambilin itu air kaporit seember, bilangnya air kaporit apa air aja? Air. Maka itu masih suci dan mensucikan karena masih mutlak disebut dengan nama air, meskipun ada baunya. Karena penyebutannya masih bisa disebut sebagai air secara mutlak, maka dia suci dan mensucikan. Jadi tidak usah ragu lagi kalau ada yang pakai PAM misalnya, atau ada yang tiap mandi wudhu ke kolam renang gitu ya, wudhu ke kolam renang, itu suci dan mensucikan karena masih bisa disebut penamaannya dengan air saja atau air mutlak. Ini pentingnya pembahasan yang kemarin. Kenapa disebut dengan air mutlak? Artinya air yang masih bisa disebutkan air. Ini untuk membatasi bahwa air itu masih bisa mensucikan. Asal campurannya zat suci. Kaporit itu kan suci, atau mungkin ada zat-zat lain yang sifatnya itu membeningkan air itu. Kalau memang dasarnya suci, maka suci dan mensucikan. Yang penting dasarnya air itu memang suci, sebelum dicampurkan dia suci. Tapi kalau sebelumnya adalah air yang najis, kemudian jelas baunya, warnanya sudah berubah, dan kita tahu itu najis, dicampur dengan zat tertentu jadi bening lagi nggak bisa, karena memang asalnya adalah air najis. Kalau asalnya air suci masih bisa disebut suci mensucikan, tapi kalau asalnya air najis dicampur zat tertentu, maka tidak akan bisa menjadi air suci mensucikan. Mukhalid dengan mujawir, ini perbedaan campuran air. Ada air yang dicampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi, namanya itu mukhalid. Ada sesuatu yang masih bisa dipisahkan lagi, namanya mujawir. Nah, pembahasan air ini jadi dasar sekali.
dalam fikih, dalam ibadah-ibadah kita, karena memang bersuci, toharohnya kita adalah kunci ibadah. Kunci ibadah kita adalah toharoh, dan toharoh kuncinya adalah air. Maka pembahasan air ini selalu di awal dalam kitab-kitab fikih. Kebanyakan pembahasan air selalu ada di awal, karena memang ini adalah dasar dari semua ibadah. Ad-darsu tsalitsu fin najasati. Pelajaran yang ketiga dalam macam-macam najis. Aqsamun najasati, bagian-bagian atau macam-macam najis. Tanqasimun najasatu ila thalathati aqsamin. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Mukhaffafatin, najis mukhaffafah atau ringan, wa mughalladatin, dan najis mughalladah, najis berat, wa mutawassitotin, wa mutawassitotin, dan najis mutawassitoh, najis sedang, pertengahan. Ini bab menjelaskan tentang macam-macam najis. Air yang kita bahas sebelumnya ini disebut dengan mutanajis atau air yang kena najis. Air yang kena najis sulit untuk dipisahkan atau disucikan lagi. Kalau benda kena najis masih bisa dicuci, tapi kalau air sulit, kecuali ditambahkan air lagi dengan kadar banyak sampai sifatnya berubah, sifatnya kembali ke asal, maka bisa disucikan. Nah, pembahasan berikut ini bukan benda yang kena najis, tapi justru pembahasan tentang najis itu sendiri. Contoh, ini sejadah. Sejadah ini tentu bukan najis. Nah, yang akan kita bahas adalah najis-najis itu sendiri. Misalnya pipis anak kita kena sejadah, nggak pakai pampers, kena sejadah, maka sejadah ini namanya benda yang kena najis, mutanajis. Bisa disucikan, bisa. Bagaimana pipisnya? Pipisnya nggak bisa disucikan. Jadi yang jadi suci apanya? Sejadahnya. Kencing selamanya tidak bisa suci. Itu maksud saya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah najis macam-macamnya ini. Najis ini selamanya tidak akan bisa suci, tapi benda yang kena najis bisa disucikan. Dari sini bisa kita ambil contoh lain. Ada selama perbandingannya dengan air tadi, selama masih bisa dipisahkan, maka itu benda yang asalnya suci masih bisa disucikan. Selama najisnya masih bisa dipisahkan, maka benda yang kena najis masih bisa suci. Sejadah ini kan masih bisa dipisahkan najisnya. Kita hilangkan dulu bentuk najisnya kalau memang ada. Kalau bentuknya noda, ya nodanya dihilangkan dulu, diangkat ya, entah dengan tisu, entah dengan sikat. Nah, setelah itu baru kita guyur pakai air, maka udah hilang, udah bentuknya hilang, warnanya dan baunya sudah hilang, maka sejadah udah jadi suci lagi. Sejadah bisa suci, tapi najisnya tidak bisa suci, dihilangkan gitu aja. Ada bocah misalnya nelan koin seribuan, Bu, tapi banyak, ada 100, jadi berapa tuh? 100.000 kan lumayan. Masa iya 100.000 pengen kita buang semua? Pertanyaannya, itu koin begitu keluar dari anak itu campur sama pupnya, koin itu najis apa mutanajis, Bu? Najis apa kena najis? Kena najis. Jadi bisa disuciin ya, Bu? Bisa. Besok saya bawain ya. Cuci bareng-bareng. Jadi jangan dibuang, bisa itu. Contoh-contoh lain juga begitu. Mungkin ini hanya sekedar koin seribuan aja. Kalau kalung emaknya ya 10 gram kan lumayan. 10 gram masa ya dibuang, kan nggak cuci. Itu namanya benda yang kena najis, masih bisa disucikan. Benda yang kena najis. Pembahasan kita di sini adalah najisnya itu sendiri. Ada 3 macam najis. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis berat, dan yang ketiga di antara keduanya itu, antara ringan dan berat, ada yang namanya najis sedang.
Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Gambarannya seperti ini. Paling gampang, kenapa pengarang di sini menyebutkannya berat, sedang, kemudian berat, setelah itu baru sedang. Ringan dulu, ringan, mukhafafah, berat, kemudian setelah itu baru sedang. Karena memang ringan dan berat itu cuma sedikit. Yang ringan, najis mukhafafah itu cuma sedikit. Begitu juga najis mughalladhah, najis berat cuma sedikit. Artinya selain dua itu, selain yang mukhafafah dan mughalladhah, maka itu adalah najis sedang. Selain yang ringan dan yang berat, maka itu najis sedang. Gambaran buat pertemuan yang akan datang begini. Najis mukhafafah itu cuma satu. Air pipisnya bayi laki-laki yang belum minum kecuali susu dan belum 2 tahun. Air pipisnya. Tapi kalau pupnya tetap tidak termasuk mukhafafah, bukan mukhafafah. Udah mukhafafah itu aja. Najis ringan adalah air pipisnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu dan belum 2 tahun. Maka dia ringan, najis ringan. Nah, najis berat apa? Najis berat itu 2 cuma, yaitu anjing dan babi, dan juga anak cucunya. Anak cucu anjing sama anak cucu babi najis juga, Bu. Anak cucunya. Dah, najis mukhafafah dan mughalladhah udah jelas itu. Berarti selain itu najis sedang. Selain yang tadi saya sebutkan, selain mukhafafah dan selain mughalladhah, itu adalah najis sedang. Ibu pernah ngelihat darah, Bu, waktu donor? Ya, itu namanya najis sedang. Termasuk juga pup anak kita atau kotoran pada umumnya, baik kotoran binatang maupun kotoran manusia, itu juga najis sedang. Jadi selain yang dua itu disebut dengan najis sedang. Nah, ini nanti akan secara rinci ada dalam pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.